kenapa sumpah pocong? Kenapa nggak sumpah kuntilanak? Apakah dengan sumpah pocong itu membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak? Kan tentu tidak. Untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak itu terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan, pengujian, pendalaman, dan lain-lainnya. Itu ada di tingkat kepolisian, penyelidikan, penyidikan, di penelitian lagi di kejaksaan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau begitu nanti ada pelaku pencopet, kita katakan, atau pemerkosa, oh saya disumpah pocong aja biar saya bebas dari jerat pidana gitu. Jadi semuanya nanti larinya ke sumpah pocong semua gitu. Dan namanya kenapa sumpah pocong? Kenapa nggak sumpah kuntilanak sekalian ataupun sumpah genderuwo gitu? Jadi ini saya kira hal-hal yang di luar konteks hukum, dan saya tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Karena Mbak Titin juga kan seorang pengacara, tentunya harus tunduk dan patuh kepada KUHP. Nah, kalau terlepas Mbak Titin membuat agenda hal lainnya di luar ketentuan hukum, konteks hukum, silahkan saja. Akan tetapi saya selaku penasihat hukum berpatokan kepada KUHP karena literasi saya dan mazhab saya ketentuan hukum acara pidana. Nanti ketentuan di KUHP itu nanti boleh ditanyakan saja kepada Bang Nasrullah, apakah di dalam agenda hukum acara persidangan pidana itu ada namanya sumpah pocong nanti di bawah kain peti itu di bawah hakim gitu. Tahu saya itu nggak ada gitu, Mbak. Oke, baik. Ancam rokok bae peteng nor, cukup rokok bae. Antem dasmu nukane ora rewel. Yang bisa menjadi bahan analisis kita bersama menuju ke arah kesimpulan yang tepat dari peristiwa ini. Yang pertama adalah kesaksian antara Adi, Ismail, Purnomo, dan Oki. Kesaksiannya mereka satu sama lain saling melengkapi, tidak saling bertabrakan. Artinya bahwa apa yang mereka sampaikan adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi. Adapun mengenai perkiraan jam, itu hal yang bisa dimaklumi. Karena apa? Karena orang tidak bisa mungkin mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu, mengingat jam berapa, dan belum tentu juga pada waktu itu mereka melihat jam berapa. Dan pasti kalau jamnya adalah sifatnya perkiraan. Kemudian muncul juga transkrip pembicaraan via SMS antara Mega, Widya, dan Vina. Dan dari pembicaraan tersebut saya melihat ada kesesuaian antara saksi fakta yang disampaikan oleh mereka yang melihat langsung peristiwa kecelakaan dengan pembicaraan tersebut. Apa isinya? Isi dari pembicaraan tersebut adalah ajakan dari Vina mengajak Widi untuk sama-sama bermain malam mingguan, dan Vina dalam keadaan gembira. Saya katakan sekali lagi adalah Vina dalam keadaan gembira. Kenapa Vina dalam keadaan gembira? Karena hubungannya kembali lagi nyambung dengan Eki. Saksi yang melihat peristiwa di jalan raya juga mereka mengatakan mereka naik motor dalam keadaan gembira. Artinya bahwa secara psikologi, baik aspek digital maupun aspek manual, tidak ada yang bertentangan. Kalau perbedaan waktu, saya katakan bisa dimaklumi karena peristiwanya terjadi 8 tahun yang lalu. Waktu yang tepat adalah waktu yang ada pada percakapan SMS. Semoga kasus ini semakin membawa terang kita semua dan semakin membuka jalan bagi terbebasnya terpidana sebanyak 7 orang yang masih mendekam di penjara dan dikabulkannya PK Sakatata. Kepada para pihak yang masih ingin menggiring kasus ini pada asumsi, pada halusinasi, pada imajinasi, hanya didasarkan kepentingannya sendiri, saya pikir Anda tidak akan bisa. Karena Anda kalau tidak bawa data, tidak bawa fakta, tidak mau turun ke dunia nyata, datang ke Bareskrim, datang ke pengadilan, semuanya tidak akan ada arti. Karena yang diperlukan oleh publik adalah bukan halu, tetapi nyata dan fakta.